Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat peta lereng. Jadi temanya adalah pembuatan peta lereng. Peta lereng yang kita pelajari, kita coba dari 3 input. Pertama dari data titik ketinggian, kemudian yang kedua dari data kontur RPI, atau yang ketiga dari DEM Citra. Yang kali ini saya ambil dari DEM-nya dari Demnas. Tujuannya adalah membuat peta lereng. Jadi kalau peta lereng dibuat bisa dari titik ketinggian, dari data kontur, atau dari data Demnas. Kalau dari data ketinggian, tahapannya adalah dilakukan interpolasi terlebih dahulu, bisa menggunakan kriging, IDW, atau beberapa interpolasi yang lain, atau di sini menggunakan tupo to raster. Kemudian dari sini setelah hasilnya baru dianalisis menggunakan slope. Sedangkan kalau dari kontur itu dilakukan interpolasi dengan toolsnya topo to raster, baru akan menghasilkan bisa ke analisis lereng. Sedangkan kalau data Demnas, kalau data kita citranya lebih dari satu citra, itu harus dilakukan mosaik dulu agar kita analisisnya tidak satu persatu. Kita mosaik, kemudian sistem koordinatnya kita setting dulu di citra tersebut, kemudian baru dianalisis lereng. Dari analisis lereng ini bisa dengan satuan derajat ataupun satuan persen. Kemudian dari sini baru dianalisis lebih lanjut, diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan lereng. Kemudian baru setelah itu bisa kita produksi dari raster ke vektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kalau peta itu dibuat dari titik, peta lereng ya, atau dari kontur, atau dari Demnas. Nah, kalau data titik kita coba lihat atributnya, bahwa di sini adalah data elevasi, ini koordinatnya. Titik ini saya ambil dari peta RPI. Jika data berupa titik, tahapan awal pertama dilakukan interpolasi terlebih dahulu. Tahapannya adalah kita ke tools art toolbox ya, kemudian 3D analysis tool, kemudian ke raster interpolation, kemudian di situ ada beberapa metode interpolasi. Nah, kita akan pilih 2 metode yang kita pakai, kriging dan topo to raster. Jika memakai kriging, tahapan awal kita masukkan pertama data, kemudian Z-nya kita setting untuk ketinggian, kemudian pengaturan dari output yang mau nama file yang itu kita ketik. Output cell size kita sesuaikan dengan besar pixel output yang kita inginkan. Untuk setting output besarnya layer, kita pilih di menu bawah environment, kemudian processing extend. Di situ kita pilih luas sesuai dengan administrasi wilayah. Snap raster kita bisa pilih bila output yang kita inginkan besar pixelnya kita samakan dengan DEM pada peta yang lain. Ini hasil interpolasi dengan metode kriging.
kita bisa layout setting outputnya, kita sesuaikan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa lihat perbandingan antara jika pada environment processing extend itu kita setting sesuai dengan output administrasi dengan tidak. Selanjutnya kita bisa rubah hasil interpolasi menjadi lereng dengan pilih slope. Kemudian kita setting input rasternya hasil interpolasi yang baru kita hasilkan. Kemudian outputnya kita beri nama. Dan pada output kita memilih persen, bukan derajat. Ini hasil interpolasi dengan input titik menggunakan metode kriging. Selanjutnya kita melakukan interpolasi menggunakan topo to raster dengan input tetap titik. Tahapan awal, masukkan data titik pada input feeder data. Selanjutnya jangan lupa tipe data kita rubah menjadi point, karena ini datanya berupa titik. Kemudian outputnya, untuk output cell kita bisa setting di environment dengan kita pilih processing extend. Kemudian extendnya kita pilih administrasi karena luasnya kita ingin sama dengan administrasi. Kemudian untuk snap rasternya kita pilih DEM karena kita ingin besarnya pixel sama dengan DEM kita. Kemudian jangan lupa untuk di primary tipe ini kita rubah ke point karena data kita berupa titik. Ini hasil interpolasi data titik menggunakan metode topo to raster. Kita bisa setting warna dari outputnya. Selanjutnya merubah data hasil interpolasi topo to raster ke lereng. Kita pilih menu slope, kemudian input interpolasi topo to raster kita masukkan. Output kita setting, kemudian untuk outputnya kita pakai persen. Nah, ini hasil lereng dari data interpolasi tersebut. Selanjutnya adalah kita membuat lereng dengan input data kontur RPI. Dari data kontur RPI, ini data kontur RPI, kemudian kita analisis menggunakan topo to raster, karena kalau kontur ini hanya bisa untuk data topo to raster. Inputnya kita masukkan, kemudian tipenya adalah tipe kontur, karena ini berupa garis. Kemudian selanjutnya output penyimpanan kita setting. Nah, kemudian untuk output set ini kita bisa setting di measurement, kemudian processing extend. Di processing extend ini kita bisa pilih administrasi kalau kita luas hasilnya kita ingin sama dengan administrasi. Kemudian snap rasternya agar sama kita pilih DEM agar pixelnya sama dengan DEM. Kemudian jangan sampai lupa bahwa primary tipe of input ini adalah dipilih kontur karena ini datanya berupa garis. Ini hasil interpolasi data kontur menggunakan metode topo to raster.
Selanjutnya adalah merubah hasil dari interpolasi menggunakan kontur tadi menjadi slope. Kita pilih slope, inputnya kita masukkan hasil topo raster kontur tadi. Kemudian kita pakai persen seperti sebelumnya. Nah, ini hasil dari slope untuk data kontur. Selanjutnya yang ketiga, gimana kita membuat data lereng dari data DEM yang kita ambil dari DEMNAS. DEMNAS ini merupakan DEM nasional yang dibangun dari beberapa sumber yang meliputi data IPSAR dengan resolusi 5 meter, data TerraSAR X dengan resolusi 5 meter, dan data ALOS PALSAR. Nah, ini digabungkan menjadi data DEMNAS. Data DEMNAS ini kalau kita download di webnya BIG DEMNAS, bisa jadi dari satu wilayah penelitian kita terdiri dari beberapa scene data, sehingga pada tahapan awal kita harus menggabungkan data itu dengan melakukan mosaik. Kita bisa memilih mosaik atau mosaik new data. Tahapannya adalah kalau kita menggunakan mosaik to new raster, kita masukkan data-data DEMNAS yang kita mau gabungkan, kemudian output lokasinya kita setting. Nah, kemudian setelah folder itu namanya, nama datanya itu kita simpan, kemudian referensi, jadi referensi koordinat, sistem koordinat yang kita pakai. Kemudian di number of band ini 1, kita pilih 1. Ini hasil data DEMNAS yang sudah di mosaik. Selanjutnya adalah merubah data DEM menjadi slope. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan menu slope, kemudian inputnya kita tentukan, kemudian output measurementnya kita pakai persen. Dan oke. Dan ini hasil lerengnya. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari analisis yang sudah kita lakukan, di mana yang pertama adalah data tinggi, kemudian diinterpolasi menggunakan metode kriging, kemudian dianalisis menjadi slope. Kemudian yang kedua, dari data tinggi diinterpolasi menggunakan metode topo raster, kemudian menjadi slope. Yang ketiga, data kontur RPI diinterpolasi menggunakan metode topo raster, kemudian menjadi slope. Sedangkan yang keempat, data DEM dari DEMNAS kemudian dianalisis menjadi slope. Ini hasil interpolasi data tinggi yang diinterpolasi menggunakan metode kriging. Ini hasil DEM-nya, kemudian ini hasil slope-nya. Kemudian yang kedua, data tinggi diinterpolasi menggunakan metode topo raster. Ini hasil DEM-nya, kemudian ini hasil slope-nya. Kemudian yang ketiga, data kontur diinterpolasi menggunakan metode topo raster. Ini hasil DEM-nya, kemudian ini slope-nya. Kemudian yang keempat, ini data DEM yang dari DEMNAS. Kemudian ini slope-nya, hasil slope dari DEM. Selanjutnya kalau kita bandingkan keempatnya DEM-nya, data antara DEM hasil interpolasi kontur ini hampir mirip dengan yang dihasilkan data DEM dari DEMNAS. Kemudian kalau slope-nya ini
Yang kedua, ini dari inputnya dari data tinggi, kemudian ini dari lereng atau slope dari data kontur, kemudian ini yang depth. Jadi semuanya dari keempat ini kalau disimpulkan yang paling ideal adalah data lereng itu dari data depth menggunakan data DEMNAS. Yang kedua, yang lebih baik menggunakan data kontur. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat.